Mari kita berdoa. Yesus, sungguh Engkau adalah kemenangan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami, belajar untuk boleh beriman kepada Tuhan, menghadapi setiap tantangan di dalam hidup kami. Kami selalu mengingat bahwa karya penebusan Tuhan itu sempurna bagi kami. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Untuk itulah ya Tuhan, kami mau percaya bahwa ketika kami belajar untuk mulai mentaati Tuhan, kami akan melihat bahwa pada akhirnya Yesus, Engkaulah kemenangan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar sekali lagi Tuhan, mendengar dan percaya akan firman Tuhan. Tolong setiap kami di dalam kesempatan pagi hari ini, supaya kami memiliki konsentrasi, kami punya hati dan pikiran yang tertuju kepada firman Tuhan. Kuasai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, kaum muda yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar tentang satu tema yang sangat menarik bagi saya. Kenapa? Karena inilah bagian yang seringkali menjadi ujian di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama mau membuka satu bagian di dalam firman Tuhan. Saya ajak kita semua membaca dari kitab Kejadian. Kita belajar ya tentang what Jesus said about obedience, ya. Apa yang Yesus katakan, apa yang Alkitab katakan tentang sebuah ketaatan. Saudara, mari kita buka sama-sama dalam Kejadian pasal 3 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi ular itu berkata tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Teman-teman perhatikan ya, dari apa yang dilihat, Hawa itu tergoda. Lalu dimakan dan bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, sampai sejauh itu firman Tuhan yang kita mau renungkan. Teman-teman, saya ingin tanya kepada kita, apakah mudah untuk kita belajar mentaati ketika kita diberikan mungkin aturan, mungkin itu juga larangan, mungkin itu perintah, atau bahkan ketika kita mendengar firman Tuhan, mudah enggak untuk kita bisa mentaatinya? Gampang? Siapa yang katakan gampang? Boleh angkat tangan. Ada yang katakan gampang? Yang ngomong tidak gampang, angkat tangan. Iya. Sisanya tidak punya jawaban. Itulah kalau dikasih pilihan, ya. Teman-teman, ternyata untuk mentaati sesuatu itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita itu manusia yang diberikan kehendak bebas ketika Tuhan menciptakan kita. Coba kalau tidak ada pilihan, ya sudah, ya kan? Jadi kita harus bisa melihat
melihat, menyadari bahwa ini adalah sebuah tantangan yang besar ketika kita hidup sebagai manusia yang diberikan kehendak bebas. Justru kadang kehendak bebas itulah yang membuat kita kemudian bisa tidak mentaati Tuhan. Tidak mentaati perintah, tidak mentaati aturan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kisah Taman Eden, kisah penciptaan, kita melihat bahwa ujian pertama yang diperhadapkan kepada manusia oleh Tuhan itu ujian apa? Bukan ujian matematika, fisika, bukan. Ujian terhadap ketaatan kepada apa? Perintahnya Tuhan. Mungkin kita berpikir ketika kita membaca firman Tuhan, kenapa Tuhan harus kasih larangan? Kenapa Tuhan harus menciptakan buah pengetahuan yang baik dan benar, yang baik dan tidak baik ini? Teman-teman, disitulah karena Tuhan ingin memberikan kepada kita bahwa kita itu punya kehendak bebas. Dan ujian pertama yang harus kita hadapi adalah ujian terhadap ketaatan. Jadi ketika Hawa itu mendengar iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Teman-teman perhatikan. Ketika kita mendengar, sesungguhnya kita itu diberikan kepilihan. Kamu mau percaya atau kamu mau tidak percaya? Kamu mau taat kepada yang kamu percaya atau tidak taat? Nah, teman-teman, betapa berbahayanya ketika kita itu tidak sungguh-sungguh memikirkan dan percaya mendengar apa yang Tuhan katakan. Hawa itu bukan tidak tahu apa yang Tuhan beritahu kepada dia. Hawa bukan tidak tahu tentang konsekuensi yang akan dihadapinya ketika dia makan buah terlarang itu. Tetapi teman-teman coba perhatikan, apa yang membuat Hawa kemudian memakan buah yang terlarang itu? Hawa itu melihat, buah itu kelihatannya baik, sedap. Teman-teman, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita tahu dari kebenaran firman Tuhan ini? Ketika kita mendengar sesuatu, ketika kita melihat sesuatu, jangan mudah untuk percaya. Kita harus menguji, apakah itu betul adalah kebenaran yang harus kita taati. Hawa adalah orang yang kemudian dia tidak dengan sungguh-sungguh memikirkan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga ketika itu dia memikirkan apa yang dia inginkan. Teman-teman, ketika kita sudah memikirkan apa yang kita inginkan lebih besar daripada apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya Tuhan perintahkan, nah, di sini kita perlu hati-hati. Teman-teman, kita seringkali melihat ya, bahwa tidak jarang ketika kita bergaul dengan teman-teman di sekitar kita. Kita diajar yang baik, kita diperdengarkan pada firman Tuhan yang benar. Tetapi kenapa kita memilih untuk tidak mentaatinya? Mungkin orang tua kita juga orang tua yang mendidik di dalam kebenaran dan nasihat Tuhan. Tetapi inilah yang bisa kita pelajari ya. Sebenarnya kenapa sih Tuhan kasih kita ujian ketaatan? Apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran ini? Teman-teman, ketaatan itu menggambarkan seberapa besar sih kasih kita kepada Tuhan. Kepada orang yang lebih berotoritas di dalam hidup kita. Saya mengajak kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Teman-teman, ini yang kita pelajari. Kenapa kita harus menghadapi ujian ketaatan? Kalau kita tidak menghadapinya, kita tidak akan tahu sebetulnya kita itu mengasihi Tuhan atau tidak. Ya,
Ini yang Yesus katakan tentang ketaatan. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa teman-teman? Kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, bukan hanya perintah-perintah yang kita anggap gampang. Bukan hanya perintah-perintah yang kita anggap ini oke lah, masih masuk hitungan gitu kan ya. Bukan yang seperti itu. Tetapi semua perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan berkata, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah teman-teman yang Tuhan Yesus kasih. Kita ketika mengasihi seseorang, kita akan cenderung mendengar apa yang dia katakan. Betul? Kita akan cenderung untuk mengikuti apa yang dia sarankan. Teman-teman pernah punya pengalaman? Dulu waktu seusia kalian, masih masa remaja, SMA, saya pernah coba-coba untuk pacaran. Saya satu kali pacaran dan teman saya itu orang anak yang baik ya. Tetapi saya heran, kenapa dia itu bisa coba-coba merokok gitu ya. Saya sampaikan kepada dia, kamu merokok itu apa sih enaknya? Apa sih hebatnya? Apa sih yang membuat kamu itu begitu pingin begitu? Ternyata teman-teman, merokok itu bukan sebuah keinginan dia. Tetapi karena dia berteman dengan teman-teman yang merokok, dia merasa agak aneh kalau dia sendirian yang tidak merokok. Lalu saya katakan pada dia, saya tidak suka dengan orang yang merokok. Saya cuma katakan begitu, saya tidak suka dengan orang yang merokok. Teman-teman tahu apa yang dia lakukan? Kira-kira menurut kalian, dia masih merokok atau tidak? Masih merokok enggak? Enggak. Selama dia jadian sama saya, dia tidak pernah merokok lagi. Di situ saya bisa melihat bahwa dia itu mengasihi saya. Makanya dia mau mendengar apa yang saya katakan. Dia tahu apa yang saya suka dan yang saya tidak suka. Apa yang saya mau dan apa yang saya tidak mau. Teman-teman, inilah yang terjadi. Ketika seseorang mengasihi orang tuanya, dia cenderung akan menuruti kata orang tuanya. So, saya pernah ketemu satu orang pemuda. Saya katakan, kamu masuk kuliah apa? Kedokteran, Ci. Wah, kamu hebat. Kamu suka biologi ya? Kamu suka anatomi tubuh ya manusia? Saya tanya-tanya. Enggak. Lah, lalu kamu masuk kedokteran ini bagaimana kok bisa memilih kedokteran? Mama yang minta, C. Kalian perhatikan ya. Dia mengasihi orang tuanya. Walaupun dia tidak suka, tapi dia dengar kata orang tuanya. Teman-teman bisa bayangkan ya. Memang kita harus akui bahwa ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang negatif. Di mana ketika kita mengasihi seseorang, kita harus tahu apa yang dia minta, apa yang dia inginkan, apakah itu kebenaran atau bukan. Ya, banyak juga pacar mintanya yang tidak betul, yang tidak benar, yang aneh-aneh, yang tidak sesuai firman. Jangan mau walaupun kita mengasihi dia. Ya, jadi memang kasih kita kepada Tuhan itulah yang harus kita utamakan. Ada kasih yang lain yang lebih besar yang seharusnya kita lebih berikan selain kepada Tuhan. Nah, teman-teman, itulah yang harus kita ingat baik-baik bahwa ketika kita taat, sebetulnya kita sedang diuji. Hati kita, kasihnya kita tuh sedang dibentuk. Untuk apa? Untuk bisa tahu kualitas kasihnya kita itu sejauh apa, seberapa besar. Makanya kenapa Tuhan Yesus mati buat kita. Dia mau tunjukin seberapa besar kasih dia itu kepada kita.
Saudara, karena ketika kita sudah melewati berbagai macam kondisi, berbagai macam hambatan, kesulitan, tantangan, di situ baru bisa kelihatan. Rumah tangga itu kalau cuman adem ayem itu bisa langgeng, biasa itu, ya. Tapi kalau rumah tangga itu mengalami begitu banyak badai kehidupan, lalu dia tetap bisa bertahan dan tetap mengasihi pasangannya, nah itu kasihnya luar biasa. Kualitas kasih yang dia punya itu tidak biasa, tetapi luar biasa. Nah teman-teman, ketika kita ikut Tuhan, nah tadi saya dengar ya, contoh Ridwan berdoa, anak-anak hari ini sedang ujian PAS mungkin ya, ujian UAS. Teman-teman coba perhatikan, apa mungkin kita menghadapi ujian lalu kita tidak beribadah kepada Tuhan? Apa mungkin karena kita cuma tertarik untuk pergi jalan-jalan lalu kita meninggalkan ibadah? Apakah mungkin ketika kita bela-belain bermain game sama teman lalu kita tidak beribadah? Kualitas kasih apa yang kita miliki kepada Tuhan? Teman-teman, kita harus ingat, ketika berbagai macam tantangan, kesulitan, hambatan itu kita lalui dengan setia. Di situ kita lihat kita punya kualitas kasih yang seberapa besar kepada Tuhan. Teman-teman, tidak sedikit dari anak-anak muda yang akan segera meninggalkan Tuhan ketika dia mendapatkan tambatan hati yang tidak membawa dia kepada Tuhan. Berbeda iman, tinggalkan Yesus. Kecewa dengan teman pelayanan, tinggalkan Yesus. Kasih seberapa besar yang kita punya untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberi kepada kita contoh. Dia lewati semua penderitaan. Dia harus menghadapi semua siksaan. Dia terima, saudara. Dia terima. Semua cacian yang tidak harus kepada dia. Pukulan, ludah, olok-olok. Semuanya dia terima, saudara. So inilah yang Yesus ingin ngomong. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Saudara, ketika kita mengatakan Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan tanya, seberapa besar kasihnya? Tuhan itu tidak main-main. Ketika dia mengatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, itu yang dia buktikan, teman-teman. Dia rela mati. Dia merelakan nyawanya bagi kita semua. Dia ingin juga menunjukkan betapa taatnya dia kepada Allah Bapa yang memiliki misi penyelamatan bagi umat manusia. So, mungkin enggak kalau Tuhan ngomong, Yesus berkata kepada Bapa, aku punya kuasa kok. Aku punya tahta. Aku punya kekuatan. Lalu kenapa aku harus menderita sedemikian untuk manusia? So, itu bukan sesuatu yang Yesus tidak bisa. Tapi Yesus tidak akan mungkin mau melakukan itu. Karena dia mengasihi kita. Nah teman-teman, kita kembali lihat pada kisah Adam dan Hawa. Disinilah contoh di mana kita bisa tahu bahwa ketika Hawa itu diuji, ya, baru dikasih tahu jangan makan buah itu ya. Ini baru diuji nih, ya. Baru lihat baik, sedep, jatuh langsung. Kadang iblis itu tidak dengan susah payah loh menjatuhkan kita, ya. Jangan berpikir iblis itu serem banget begitu. Enggak. Kadang dia cuma kasih yang beti-beti, ya, beda tipis. Antara yang benar enggak benar. Ini kan ujian mendadak, enggak apa-apa toh. Lihat aja itu teman. Ya namanya juga manusia begitu kan ya. Kan enggak ada salah. Saya kan enggak nyontek teman tapi melihat catatan begitu kan. Kan yang nyatat juga saya begitu kan ya. Saudara, ada begitu banyak kebenaran-kebenaran yang iblis bisa pakai itu
seperti malaikat yang menyamar. Iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi yang beda tipis itu bahaya, saudara. Kita harus ingat dan memikirkan apa yang Tuhan katakan, bukan yang lain-lain. Saudara, Hawa itu diuji dan dibentuk kasihnya melalui apa? Dia taat gak sama perintah Tuhan? Ternyata dia memutuskan untuk tidak taat. Dia memilih untuk memikirkan apa yang dia bisa dapatkan. Kadang-kadang kita begitu ya teman-teman ya. Wah, kalau aku lakukan ini, aku bisa dapat ini, itu, begitu ya. Tapi kalau aku ikut perintah Tuhan, gak dapat, begitu kan ya. Gak boleh pacaran dengan orang yang tidak seiman. Tapi dia cantik jadi primadona bangga banget kalau aku bisa dapat dia. Dia gantengnya pakai banget lagi. Jarang-jarang ini kalau aku bisa dapetin dia, aku bangga loh. Teman-teman, mungkin itu yang kita pikirkan, apa yang bisa kita dapatkan. Padahal terang-terang Tuhan ngomong jangan jadi pasangan yang tidak seiman. Aku mau coba-coba dugem. Aku mau coba-coba ke klub. Aku mau coba-coba merokok. Aku mau coba-coba apa? Nonton video porno. Aku mau coba-coba pegang-pegangan dengan pacar. Coba-coba lakukan hal-hal yang tidak sesuai. Teman-teman, ketika kita pikirkan apa yang bisa kita dapatkan, hati-hati. Ya, kita sudah tidak memikirkan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, di saat itulah kita bisa tahu bahwa kalau kita pikir apa yang menjadi kepentingan kita saja, sebetulnya kita sedang mengasihi diri kita, ya. Kita lagi mengabaikan perintah Tuhan. Yang kedua, teman-teman, ketaatan itu menjauhkan kita dari konsekuensi logis. Teman-teman, kita sudah melihat bahwa karena ketidaktaatan satu orang, ya, si Hawa ini menimbulkan banyak sekali reaksi dosa-dosa, menghasilkan dosa pada semua orang, ya. Dosa satu orang membuat semua orang jadi menanggung akibatnya. Tapi kita lihat, karena ketaatan satu orang, Yesus itu juga mendatangkan keselamatan bagi dunia. Jadi teman-teman lihat ya, betapa kita harus berhati-hati. Ketidaktaatan satu orang kita akan menyebabkan berdampak dengan luas. Tapi ketaatan kita juga akan berdampak dengan luas. Artinya apa? Kita harus melihat bahwa ketidaktaatan itu pasti akan mendatangkan konsekuensi logis. Karena Hawa tidak taat, Adam tidak taat, mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka menyebabkan kita itu menuruni dosa. Ya, jadi kita semua menjadi berdosa. Kita harus bekerja dengan keras untuk mengupayakan tanah, untuk bisa dapat makan dan lain sebagainya. Para wanita yang melahirkan harus merasakan sakit bersalin. Teman-teman, ada begitu banyak hal-hal yang merusak lainnya atau hal-hal yang sulit lainnya. Karena apa? Karena dosa. Seperti Alkitab pun menyaksikan. Karena dosa Adam dan Hawa, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Jadi kita bisa belajar bagaimana melihat bahwa kita itu tidak mungkin ngomong kita mengasihi Tuhan dengan cara melawan Dia. Sebaliknya, kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak mungkin tidak kasih kepada kita perintah. Kenapa? Ya perintah itulah yang menjaga kita. Perintah itulah yang membuat kita tetap ada di dalam rencananya Dia. Kita itu maunya kehendak bebas, saudara. Ingat ya, teman-teman ingat ya. Kenapa Tuhan harus kasih larangan? Tuhan harus kasih aturan. Tuhan harus kasih nasihat. Tuhan harus kasih perintah. Ya karena kita punya kehendak bebas. Supaya kita jangan jatuh dalam dosa, Tuhan itu kasihkan kita punya guidance-nya itu loh.
Seringkali kita tidak suka, tapi kita belajar untuk melihat. Ternyata apa yang Tuhan maksudkan itu adalah sesuatu yang tepat, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar untuk kita bisa nikmati. Jadi belajarlah untuk memiliki ketaatan. Saudara, yang ketiga, ketaatan itu membawa kita pada pengenalan yang benar, ya, tentang siapa, tentang Allah, dan tentang diri kita sendiri. Teman-teman, seringkali kita lupa bahwa kita ini bukan pencipta. Ingat ya, kita bukan pencipta, kita ini ciptaan. Kita ini bukan orang yang berotoritas atas hidup kita, tapi Tuhan yang berotoritas. Kita ini bukan tuan, kita ini hamba. Teman-teman coba perhatikan, ketika Hawa dibisikkan ular sebuah kalimat, di situ dia katakan apa? Tapi Tuhan Allah itu tahu, kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Dia yang tahu mana baik, mana jahat. Seperti Allah. Ketika kita mau jadi seperti Allah, seperti dengan Tuhan itu dalam arti kita mau menguasai hidup kita, mau menguasai apa yang tidak menjadi bagian kita. Di situ sebenarnya kita mau katakan gini, aku yang Tuhan. Aku ini Tuhan atas hidup aku. Kita lupa saudara, kita ini harus bisa mengingat Tuhan itu sumber kehidupan kita. Sehingga kita harus jadikan Tuhan itu pusat dari segalanya. Pujian tadi bagus, ya. Yesus itu pusat segalanya. Kalau kita sudah tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan jadikan Dia sebagai pusat. Dia jadi pilihan. Boleh iya, boleh tidak. Hari ini kalau hati senang, kita ikut Tuhan. Besok kalau hati kita susah, apaan itu Tuhan, Tuhan? Gak usah ngomong, saya gak suka dengan kata Tuhan. Gitu. Teman-teman coba perhatikan. Ketika kita marah, kita lupa. Sebenarnya siapa sih yang jadi Tuhan? Teman-teman, kita ini punya hidup yang dianugerahkan, bukan yang kita miliki sepenuhnya. Jadi kalau kita hidup, kita harus hidup memuliakan Tuhan. Kita harus hidup untuk menyembah Tuhan, bukan menyembah diri kita, bukan menyembah hal-hal di sekitar kita. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita sudah menjadikan hal-hal di dalam hidup kita selain dari Tuhan, itu adalah berhala di dalam hidup. Itu Tuhan yang mengatur kita setiap hari, yang memimpin kita setiap waktu, yang membuat jadi kesenangan, fokus kita, perhatian kita di dalam hidup, tujuan bahkan dalam hidup. So inilah bahayanya kalau kita tidak hati-hati ya untuk memilih taat. Ketika pusat kehidupan manusia itu bukan Tuhan, sebenarnya manusia itu sedang menjadikan dirinya sebagai Tuhan, ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu ketika Dia kasih perintah, Dia cuma pingin kita itu tahu, kita itu bisa paham, ya. Siapa sih Dia, siapa sih kita? Kamu kalau kerja di perusahaan, ya nak, mungkin enggak kamu kasih perintah sama bosmu? Bos, besok masuk ya jam 7, saya tunggu di sini. Kira-kira mungkin enggak? Enggak kamu yang dipecat. Ya kan? Jadi kalau dikasih perintah karena Tuhan pingin kita tahu. Dia itu siapa, kita itu siapa. Dia itu lebih berotoritas. Jadi jangan atur-atur Tuhan, ya. Tidak boleh atur-atur Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan. Teman-teman, Hawa gagal menempatkan diri sebagai ciptaan, sebagai hamba, sebagai orang yang seharusnya mendengar, percaya, dan mengikuti kata tuannya.
Sehingga dia merasa it's okay, saya coba apa yang saya pikirkan. Teman-teman, ketika kita mentuhankan diri kita, sebetulnya kita sedang memanusiakan Tuhan. Paham? Kalau kita jadi Tuhannya, jadi Tuhan itu jadi apa? Manusianya. Artinya apa? Kita itu sedang mengandalkan diri kita, ya. Tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita mau sama-sama belajar, ya. Ketika kita tempatkan Tuhan dengan tepat dalam hidup kita, maka pasti kita akan serupa dengan Dia, ya. Kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan perintahnya. Saudara, kita dikasih akal budi itu bukan untuk melawan Tuhan, ya, tetapi untuk taat. Kadang kita pinter, tapi pinternya kita pakai untuk bukan taat, tapi melawan. Kita belajar, firman Tuhan ingatkan kepada kita, akal budi kita dipakai untuk tunduk pada kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak tersesat, ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan pikiran kita, pasti kita tersesat. Tapi kalau kita belajar dari Yesus, bagaimana dalam kemanusiaan dia mau taat kepada Bapa, dia melihat bagaimana Tuhan, bagaimana Bapa meninggikan dia, memuliakan dia. Yesus itu ketika dia mau taat, dia harus merendahkan diri. Dia harus tidak mempertahankan keserupaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya. Dia lepaskan apa yang harusnya dia punya. Teman-teman, waktu kita mau taat, pasti kita harus ada yang dikorbankan, ya. Kita harus merendahkan diri seperti Yesus. Kita mau ditempatkan di tempat yang paling bawah. Jadi kita belajar hari ini, satu-satunya cara mentaati Tuhan adalah jangan pakai cara pikir kita sebagai manusia. Rendahkan kita di hadapan Tuhan, pakai cara pikir Allah, ya, pakai pikiran yang sesuai firman Tuhan. Betul, ketaatan itu selalu dibayar dengan harga yang mahal. Namun di sini kita melihat bahwa pada akhirnya itulah yang membawa kita pada kemenangan, ya. Itu yang membawa kita pada hidup berkemenangan, ya. Kita hidup di dalam kemerdekaan, kita hidup dalam kelegaan, dalam kebebasan. Teman-teman, mari kita sama-sama berdiam diri. Saya mengajak kita untuk boleh ambil sedikit waktu. Teman-teman, mari tenangkan hati dan pikiran kita. Hari ini kita belajar bahwa hidup kita yang paling mendasar, yang Tuhan inginkan, yaitu hidup dalam ketaatan kepada Dia. Ketika kita menjalani hari-hari di dalam kehidupan, kita menjalani tanggung jawab kita melewati setiap kesulitan, tantangan, pergumulan hidup kita. Apakah kita punya hati, pikiran yang tertuju, yang memikirkan apa yang Tuhan perintahkan? Atau justru kita lebih memikirkan apa yang kita ingin dapatkan? Walaupun itu melanggar apa yang Tuhan inginkan. Teman-teman, hari ini kita belajar. Yuk kita sama-sama menundukkan diri kita di bawah firman Tuhan. Supaya kita boleh memperoleh kelegaan, kemenangan, kekuatan. Kita memperoleh kemerdekaan. Saya ingin ajak teman-teman berdoa. Doakan setiap kita supaya Tuhan itu boleh menjadi pusat di dalam hidup kita, menjadi segala-galanya bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang turun jadi manusia. Engkau berinkarnasi untuk membuktikan Tuhan
betapa Engkau mengasihi kami dan betapa Engkau memprioritaskan penyelamatan bagi umat manusia, supaya bukan saja Tuhan Engkau membuktikan kasih-Mu, tapi sekaligus ketaatan kepada rencana Bapa. Ajarlah kami Tuhan menanggalkan hal-hal yang kami suka, yang kami senangi, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-Mu, yang tidak sebetul-betulnya apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami, supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan, supaya kami belajar untuk melihat betapa kami itu sangat dikasihi, sehingga kami juga mau taat, kami mau mengasihi Engkau dalam ketaatan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.